Sekarang penguasanya Hamas. Jadi menurut saya ini benar-benar adalah kebodohan, ya. Sudah dikeluarkan dari sekolah, ditahan polisi. Bener, ini geblek bener ini negara ini. Si polisinya yang nahan, ya, si polisinya yang nahan sama gurunya, sekolahnya geblek ini. Geblek ini sekolah setan ini, sekolah antikristus ini, sekolah dajjal antikristus. Dasar hukumnya nggak ada itu, Pak. Nggak ada dasar hukumnya. Harusnya Dasar kita hukumnya nggak mendukung, ada ini. kita harusnya Keterlaluan mendukung tuh Pak ini Paul. class action. Paul, Iya. itu semestinya hukumnya itu ada. Itu ide daripada Kapolri. Dia waktu habis disahkan menjadi Kapolri, waktu pelapis pelantikan, dia kan ada yang namanya dia punya gagasan presisi. Satu presisi, yang kedua adalah restoratif. Itu adalah restoratif justice. Pak Indro, sorry. Menurut saya Pak, itu kesalahannya tidak hanya di situ, tapi itu delik aduan. Makanya menghina presiden itu sekarang nggak boleh aduannya dilakukan oleh orang lain, harus dilakukan oleh presiden. Nah, kalau isunya ini sekarang, kalau Palestina, kayak gini, nah ya itu, kalau ini seperti ini, yang ngaduin siapa? Dubes Palestina juga enggak kok. Bukan, makanya bingung. Nah, iya, itu nggak boleh Pak, karena apa? Nggak boleh. Si korbannya itu nggak ada, korbannya itu adalah Palestina. Betul. Pelakunya oke. Sebelum melanjutkan, berdasarkan masukan dan permintaan subscriber, Reaksi Nusantara akan memberikan perlawanan terhadap narasi dan informasi yang berpihak, supaya ada keseimbangan narasi atau sumber berita yang dipublikasikan di media sosial antara dua sisi dari sudut pandang yang berbeda. Reaksi Nusantara sangat peduli dengan masukan Anda yang Anda tulis di kolom komentar. Kami sangat berharap Anda tidak bosan dan terus beri masukan kepada kami. Kami akan selalu pantau masukan dan pendapat Anda dan akan kami realisasikan untuk mengedukasi mereka yang kritis pola pikir, supaya mereka tidak terjebak di dalam permainan narasi atau sumber berita yang menggiring ke opini tertentu. Agar mereka mengetahui kejanggalan dari narasi atau informasi berita yang mereka tonton lewat media sosial, karena keutuhan dan kedamaian bukan dari narasi yang disusun oleh narator dengan tujuan sangat beragam. Bagi Anda yang belum subscribe, sebaiknya Anda subscribe terlebih dahulu sebelum menuliskan komentar Anda, supaya tidak terbaca spam, dan masukan yang Anda tulis bisa bermanfaat dan akan efektif untuk perkembangan pola pikir generasi bangsa ini. Reaksi Channel sangat berterima kasih dengan dukungan Anda. Tonton dan bagikan link channel ini ke media sosial lainnya supaya yang lain bisa saling berbagi dan memberi masukan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat melanjutkan, dan salam damai untuk Indonesia. Nasib dua penghina Palestina di RI, dikeluarkan sekolah, ditahan polisi. Oh, penghina Palestina lah, memang biadab. Jadi protes seru di Kamri di kanal Apel lu. Seru nih Pak Paul. Apel lu. Yang kemarin apel lu. Ini kan Hamas. Nah, sekarang masalah ini Palestina ini adalah Hamas. Ya. Memang biadab kok. Nah, orang Palestina aja pergi kemari kok kabur kok. Nyatanya orang Palestina aja kabur ke sini semua minta swaka di sini kok, pada nggak mau pulang kok. Dan si Abbas itu belum pernah ada komen loh mengenai konflik yang terakhir ini. Dia enggak lah, diancam lah, dia bingung mau apa, susah. Serba salah dia. Sekarang penguasanya Hamas. Jadi menurut saya ini benar-benar adalah kebodohan, ya. Sudah dikeluarkan dari sekolah, ditahan polisi. Bener, ini geblek bener ini negara ini. Si polisinya yang nahan, ya, si polisinya yang nahan sama gurunya, sekolahnya geblek ini. Geblek ini sekolah setan ini, sekolah antikristus ini, sekolah dajjal antikristus. Dasar hukumnya nggak ada itu Pak. Nggak ada dasar hukumnya. Harusnya Dasar hukumnya nggak ada ini. Kita harusnya Keterlaluan tuh, mendukung Pak ini Paul. class action. Karena ini adalah pelanggaran undang-undang hak asasi manusia internasional. Semua anak berhak untuk sekolah. Itu satu keluarga minta asylum ke luar negeri, diterima langsung. Oh, langsung diterima. Suruh ke Australia aja. Harusnya ada yang nyampaikan. Malah nanti sekolahnya di luar negeri itu sekalian. Jadi pinter, nggak sekolah di sekolah acak-acak kayak ditanggung. Paul, itu semestinya hukumnya itu ada. Itu ide daripada Kapolri. Dia waktu habis disahkan menjadi Kapolri, waktu pelapis pelantikan, dia kan ada yang namanya dia
punya gagasan presisi. Satu presisi, yang kedua adalah restoratif justice. Restoratif justice itu adalah penyelesaian di luar pengadilan atau di luar kepolisian. Semestinya itu adalah kedua belah pihak. Ada pelakunya, oke, mereka dianggap pelaku. Ada si korbannya kan Palestina, Pak, nggak ada. Itu dianggapnya nggak ada karena tidak ada di Indonesia. Dan ini seharusnya Kapolri itu harus negor daripada Kapolres dan Kapolsek karena salah menerapkan apa yang dimaksud dengan Kapolri. Itu adalah restoratif justice. Pak Indro, sorry. Menurut saya, Pak, itu kesalahannya tidak hanya di situ, tapi itu delik-delik aduan. Makanya menghina presiden itu sekarang nggak boleh aduannya dilakukan oleh orang lain, harus dilakukan oleh presiden. Nah, kalau isunya ini sekarang, kalau kayak gini, nah ya itu, kalau ini seperti ini, yang ngaduin siapa? Dubes Palestina juga enggak kok. Bukan, makanya bingung. Iya, itu nggak boleh, Pak. Karena apa? Nggak boleh. Si korbannya itu nggak ada. Korbannya itu adalah Palestina. Betul. Pelakunya oke. Habis itu mereka itu tidak boleh ada penahanan dan tidak boleh ada dijudge, nggak boleh. Itu adalah kedua belah pihak. Ya. Karena katakanlah kalau tuntut balik ini. Kalau deliknya ini, Pak, kalau delik aduan, yang mengadukan misalnya salah satu tokoh setempat ya. Polisi pasti akan nanya, kerugian Anda apa? Itu kan? Nah, ini kan juga susah. Makanya ini nggak boleh diwakili, Pak. Tapi sebenarnya gini, Pak. Ya nggak boleh diwakili, tapi polisi akan nanya itu. Nah, sebenarnya gini, Pak ya. Kita sebenarnya harus juga berpikir sedikit jernih, meskipun salah ya. Mereka salah. Tapi memang sebenarnya saya tanyalah ya, ada salah satu orang di Polda. Tujuan mereka sebenarnya itu untuk mengamankan keluarga sama si orang itu ya, anak itu sama keluarganya, mengamankan dari amuk massa. Tapi itulah yang karena itu di Bengkulu Selatan kan itu daerah yang jauh, Pak, bukan di Bengkulu loh. Kabupaten yang jauh yang kita itu minoritas sekali. Tapi implementasinya itu yang tepat. Mudah-mudahan lah ada semacam evaluasi dari Propam atau seperti apa. Itu Pak Yosef, Pak Indro, makasih. Iya. Itu implementasinya, Pak, yang kurang tepat itu kasihan. Dia harus. Ya kasihan, makanya ini harus ada pendampingan. Saya nggak tahu bagaimana cara menghubungi mereka, ya. Ini harusnya orang ini bisa menuntut, ya. Orang ini dua siswa ini harusnya bisa menuntut kepada negara. Bisa tuntut, negara bisa dituntut gara-gara ini loh. Ya, dan tuntutannya ini dia bukan hanya nanti bisa disekolahkan lagi, tetapi dia bisa minta ganti rugi karena itu adalah ada kerugian moral loh. Iya, nggak kebayar tuh Pak. Negara gagal, Pak. Ini negara gagal. Ya. Hukum negara itulah hukum mayoritas yang berlaku. Ini yang harus dilawan. Hukum mayoritas ini memang nampaknya ada skenario untuk membuat seluruh Indonesia tidak boleh sedikit pun bicara di luar Palestina. Pak Paul. Bahwa orang harus mendukung Palestina, tidak boleh mendukung yang lain. Nah, memang ini kan pembungkaman, Pak. Ini pembungkaman. Ini pembungkaman. Nah, ini melanggar hak asasi manusia. Ini saya harapkan LBH Mawar Sarun bisa turun nih, Pak. Wah, nggak bisa. Nggak mungkin, Pak. Boleh juga. Mana bisa. Lagi ribet ya, Pak. Nggak, Mawar Sarun, Pak. Saya ya nanti kita lihat lah ya. Coba lihat, mudah-mudahan bisa. Cuman masalahnya kalau ada orang yang ini bisa teriak yang keras, ini kita bisa bikin ini. Bisa bikin tuntutan, kita tuntut. Undang aja Pak Paul, kalau bisa orang. Nah, kalau bisa, iya, berani nggak masalah punya nyali nggak? Ya, kalau keberanian lagi Pak Paul. Nah, makanya kita dukung terus. Oke, ini lanjut dulu ya, biar progres ya. Siap, Oke, ini Pak Paul, kapan saya bisa bicara? Pak, satu lagi, sorry, yang sedikit lagi. Ya. Peran Netanyahu korupsi gimana, Pak? Apanya? Oh iya tadi Netanyahu itu Pak, itu korupsinya bukan korupsi kayak si siapa itu? Bukan korupsi begitu, Pak. Itu gara-gara dia menikmati fasilitas dari swasta, Pak. Nah, itu nggak boleh, Pak. Jadi korupsi itu, definisinya korupsi di sana udah nggak kayak kita. Di kita ini korupsi ini kayak partai PKS itu loh, dagang sapi korupsi, kayak si Setia Novanto. Nah, kalau di sana korupsi, kalau Bapak sekarang pejabat negara, terus Bapak terima Harley Davidson dari rakyat sipil, Bapak bisa masuk penjara gara-gara itu, Pak. Gratifikasi doang. Padahal itu juga bukan gratifikasi. Dia hanya menikmati fasilitas sipil, itu benar-benar nggak boleh. Nah, contoh ya, saya di sini punya Rex Anwalt ya.
Rek Anwar, nah ini biar tampak muka nih ya. Nah, nih supaya kelihatan jelas nih. Saya di sini punya ada Rek Anwar, apa namanya Rek Anwar itu? Lawyer ya, ada lawyer itu ya. Terus kami kan cukup dekat kan? Itu bukan cuman masalah hubungan legal saja, kami pun berteman. Tetapi begitu ini kan ada masalah ini jeder ini kan. Terus dia udah mulai tulis lagi, oke, now tekan dulu. Suruh untuk sign dulu. Udah untuk script. Saya sudah untuk script. Terus habis tanda tangan begitu. Terus besoknya istri saya masak kan. Kita bawa dia. Dia tolak. Mulai hari ini kamu nggak boleh kirim apa-apa ke saya. Oh, coba bayangin. Kirim makanan aja nggak boleh. Padahal teman baik loh. Saya sampai kaget. Oh, saya tersinggung pertama kali. Kurang ada apa? Tapi kan ada apa kan? Dia tegas. Ngomongnya dengan cool dengan. Mulai sekarang kamu tidak boleh kirim makanan ke saya. Saya kan kaget bingung ada apa nih. Jangan tersinggung lagi. Kemarin saya habis ngomong apa lagi tak pikir-pikir kan. Terus saya tanya kenapa? Karena itu terlalu personal. Terus saya kaget. Loh ini kirim makanan. Biasanya juga gua kirimin makanan nggak apa-apa kok. Saya bilang begitu kan. Loh ini nggak boleh. Kamu sudah tanda tangan kemarin. Nggak boleh. Fakta integritas. Nah, habis begitu saya tanda tangan, saya jadi klien, nggak boleh terima. Makanan aja nggak boleh terima, bayangin. Nah, Benyamin Netanyahu menikmati sebuah fasilitas yang diberikan oleh swasta, temannya dia sendiri. Nah, itu dikejar sama musuh-musuhnya. Tapi itu memang nggak boleh, itu memang haram jadah di sana itu. Nah, Benyamin Netanyahu karena istrinya juga jet set model begitu, dia daripada menikmati fasilitas negara yang pas-pasan, mendingan dia menikmati fasilitas dari dia pikir kan nggak apa-apa kan, nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Nah itu yang dikejar sama musuh-musuhnya karena nggak cuma sekali 2 kali dia nikmati itu. Oke. Masalahnya itu Pak. Jadi bilang korupsi itu gara-gara itu tuh. Serem sekali ya. Standar moralnya tinggi banget, gila. Jadi di Indonesia. Korupsi nilai uang negara lah kira-kira gitu ya. Iya ya. Kalau Jokowi kemarin masih bagus ya dikasih gitar sama siapa itu? Van Halen sama siapa? Van Halen ya. Terus kan dilaporkan. Sama-sama Metallica ya toh, tempat gitar itu kan. Wah, harusnya begitu. Kayak ke Paus Francis dikasih Harley Davidson sama Rolls Royce. Oh, dijual buat charity, dilelang. Yang benar begitu, Pak. Yang benar begitu, Pak, negara itu. Kayak Paus, saya bilang Paus Francis ini ngeri sekali. Itu memang bikin iya, walaupun Paus Francis ini salah satu yang buat terobosan mengkritik Israel ya. Salah satu yang mengkritik Israel. Tetapi sebenarnya bukan membenci, saya mengkritik beda ya, karena bagaimana juga Israel kan sudah menjadi adidaya sekarang, ya harus dikritik lah. Tetapi bukan masalah, kalau lihat kekejamannya itu, enggak lah, Israel membela diri lah itulah. Itu membela diri. Oke lanjut dulu. Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.